di pinggir pantai, atau di pulau terpencil yang bahkan nggak tahu letaknya di mana. Akan jadi apa ya aku nanti? Bisakah berdampak seperti Bang Dulo yang gemar ciptakan inovasi? Kak Fitri dengan kebebasan ekspresinya? Kak Ardi yang bikin gebrakan dampak buat anak negeri? Atau bergerak dengan hobi seperti Kak Bagus dengan menulis dan Kak Fadi dengan kameranya? Menarik sekali kalau aku bisa seperti itu. Tapi jadi sesuatu itu juga nggak gampang. Selama ini ku pikir ku tak akan bisa. Ingin ku punya mimpi, tapi bayangan buruk datang, didesak, dirusak, sesak, kalah tidur dan lelahku, di waktu terjagaku, pikiran itu membungkam jiwaku. Mengubah Indonesia, menjunjung tinggi Pancasila, mengubah Indonesia sampai jiwa kita merdeka. Mengubah Indonesia, menjunjung tinggi Pancasila. Ya, aku emang gak bisa seperti pendahuluku, karena aku bukan mereka. Tapi jadi versi terbaik diri sendiri juga gak gampang. Jadi ASN seperti yang diharapkan, itu gak akan gampang. Tapi itu harga yang harus dibayar atas kesempatan bisa menikmati perkuliahan ini. Berdedikasi. Dan entah penempatan dimanapun, harus tetap menjunjung integritas, profesional, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Semangat kita! Sekian yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih udah dengerin. Maaf kalau ada yang mungkin kurang berkenan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Keren banget. Fahra. Terima kasih ya Fahra sudah menampilkan sesuatu yang wow. Keren lah. Jadi bakatnya bisa dilanjutkan. Cuma saya mau tanya tuh, yang apa tadi? DPR musikal itu maksudnya musik apa? Isinya lagu apa? Itu Pak, yang lagu yang tadi itu saya remake. Aslinya menyanyikan itu sama ada dramanya sih Pak. Setengah jam itu ada dramanya, ada nyanyi-nyanyinya. Gitu. Musikalisasinya banyak. Oh gitu. Ya. Dan yang nonton 5 juta itu udah banyak ya. Saya baru tadi saya lihat ini 5 jutaan. Dan sesuatu yang memang trik marketing ada 3 ya. Jadilah yang pertama itu merintis ya. Jadi kalau dulu yang muncul pertama Gojek ya, akhirnya Gojek yang agak menguasai dan sekarang gabung dengan Tokopedia, jadi GoTo ya. Jadi udah makin besar aja nih Go. Jadi berita-berita ini memang dunia ini gila ya kecepatannya ya. Jadi Gojek dan Tokopedia itu baru seumur jagung lah ya, baru sekian tahun lah. Kapitalisasi modalnya itu sekitar berapa? 250 triliun sih berapa? Jadi intinya dia lebih besar dari Astra. Gila kan? Jadi baru beberapa tahun sudah mengalahkan kapitalisasi Astra yang sudah
bergerak berapa puluh tahun itu bikin kendaraan, bikin mobil. Kadang-kadang ngeri juga ngeliat itu ya. Kan bikin mobil nggak gampang ya. Ada di bawahnya ada supplier yang underdeal-nya juga. Tapi ini GoTo ini, Gojek dan Tokopedia ini langsung ke atas, nanti sahamnya masih melejit nanti ya kalau jadi buka untuk publik ya. Oke, makasih. Jadi marketing ada 3, yang jadilah yang pertama. Kalau ini memang harus original ya. Anda kalau seperti seperti Gojek di Indonesia, padahal di luar negeri sudah ada ya, tapi dia datang Indonesia sebagai yang pertama. Kemudian yang kedua, jadilah yang terbesar. Ya, yang terbesar ini apa? Kalau Anda punya pesaing, ya Anda rangkul, jadilah kolaborator. Pasti akan menjadi paling besar. Jadi kalau tadinya itu mungkin 3 perusahaan saling bersaing, karena yang satu itu kuat, makanya 2 bergabung jadi merger, dan jadilah dia yang menguasai pasar itu. Jadi jadilah yang terbesar. Nah, marketing yang ketiga adalah jadilah yang berbeda. Ini yang ceruk, yang masih sangat bisa diambil kalau kita kreatif. Kreatif itu apa? Bahasa kreatif itu adalah, kalau bisa diterjemahkan, adalah kita mencoba menerobos batas di antara keterbatasan yang ada. Misalnya apa? Kita punya keterbatasan dana, keterbatasan waktu, ya, keterbatasan kesempatan ketemu orang-orang lain di luar. Tapi kita punya sesuatu yang nggak terbatas, apa? Ide dan gagasan. Nah, ini yang ditangkarkan untuk menjadikan mendobrak sekat-sekat itu. Jadi kalau orang ditanya, kamu mau bikin apa? Ya, saya punya banyak rencana. Tapi misalkan punya keterbatasan, nah, udah nggak jadi itu. Jadi yang diomongin bukan keterbatasannya, saya punya ide besar nih. Terus gimana kita laksanakan? Nah, itu baru. Masalah keterbatasan, semua orang punya keterbatasan. Semua orang punya waktu 24 jam. Semua orang PNS kalau dia lulusan D3 ya akan punya penghasilan sekitar 8 jutawan. Akhirnya kan gitu. Jadi udah semua sama. Jadi kalau kita bilang keterbatasannya nggak akan kreatif. Makanya bahasa kreatif itu adalah kita berusaha semaksimal mungkin di antara keterbatasan yang ada. Itulah namanya kreatif. Karena kalau sudah mikir, Pak, kita butuh sesuatu yang tak terhingga, ya bukan kreatif lagi jatuhnya, itu kan pemborosan, itu kan hanya menghambur-hamburkan saja. Tapi kreatif itu karena terbatas, kita bisa meledakkan sesuatu yang orang tidak prediksikan sebelumnya. Nah, marketing yang ketiga ini yang bisa kalian punya ciri dan ciri yang unik dari masing-masing suku bangsa, dari masing-masing daerah, itu bisa diangkat. Ya, sekarang beratnya di sekitar Jogja ya, di sekitar Kulon Progo itu banyak warung-warung di tengah sawah itu kan, ada geblek pari, ada kopi, apalagi itu yang di Nanggulan itulah ya, Nanggulan Kulon Progo itu yang pemandangannya bagus sekali. Itu kan marketingnya dari sisi yang berbeda, yang ambil ceruk yang marketing berbeda. Kalau ngambil ceruk yang terbesar ya masih udah kalah dengan Starbucks. Ngambil ceruk yang pertama udah kalah dengan warung kopi sebelumnya sudah ada, tapi dia ngambil ceruk yang berbeda, yang dijual latar sawah dan sebagainya. Jadi udah mulai mencari alternatif yang seperti itu ya. Nah, jadi menurut saya dari pengembangan bakat itu saya pikir harus dilanjutkan. Tadi kan belum si Fahra bilang di videonya tadi ya, penempatan dimanapun. Nah, ini kuncinya di sini. Kalau kalian bayanginnya penempatan Jakarta, Semarang, ya, Bandung, Surabaya, enak poles. Tapi tiba-tiba terbersit penempatan misalnya mana, Kalimantan Tengah ya, kota kecil ya. Nah, kemudian Kalimantan Timur di Tarakan misalnya, atau Nunukan sekalian berbatasannya dengan Malaysia, dengan Pau. Nah, Anda mau ngapain di sana? Wah, kita mau ini Pak, mengejar output sekian ini pencairan untuk pembangunan. Daerahnya minus, mau apa ini? Ya, Anda punya hobi untuk menghibur. Pertama, laksanakan tugas tupoksi sesuai dengan aturan kantor, oke ya. Kedua, bermasyarakat dengan baik, berinteraksi dengan lingkungan baik. Tapi setelah itu apa? Harus punya hobi. Kalau nggak punya hobi yang ditekuni ya pikirannya kan kapan mutasi, KPN MTS di WA itu ya. Grup WA KPN MTS itu, kapan mutasi di grup WA itu gitu. Karena kalau nggak punya hobi kayak gitu. Tapi kalau punya hobi ditekuni, nanti pas dapat surat pindah, ya ini lagi enak di sini kok dipindah sih gitu. Ya kayak gitu dong. Ya saya merasakan itu ketika di Balikpapan,
dipindah ke Surabaya, padahal enak Surabaya, tapi ini proyek ngeband belum selesai nih, akhirnya bandnya hanya bubar ya, vakum, akhirnya nggak jadi musisi akhirnya saya jadinya penulis puisi. Padahal kalau dulu ngebandnya lama bisa jadi band ini, band kafe. udah audisi di kafe loh kita. PNS audisi band kafe itu. Jadi itu hal yang menggembirakan, hal kecil yang bagi saya, letupan-letupannya bisa gaul sama teman-teman anak muda yang nyanyinya kreatif ya, kayak Farah tadi bisa dikembangkan ya Farah ya. Jadi ikut idol ya, atau bikin video sendiri dikreatifkan tadi ya, apa namanya, cover lagu ya. Cover lagunya tadi yang saya bilang, cover lagunya Nightwish tadi ya, Sleeping Sun, itu kan keren sekali. Makanya yang nonton banyak kan, wah mulai banyak penggemar ya. Jadi ada sisi-sisi yang kita gerakkan untuk mengembirakan diri kita dan menghibur orang lain ya. Dan ukurannya nggak harus uang, ukurannya itu dengan membahagiakan orang lain, kita sudah bahagia, itu sudah sangat wow sekali. Udah tak terkira lah. Itu kelenjar hormon kebahagiaan itu makin tumbuh subur kan, hormon kegembiraan makin tumbuh subur, memancar ke wajah kita, makin tambah awet muda. Kalian kan nggak tua-tua itu tanpa minum jus skincare, nggak masalah, dia tetap muda kan gitu. Minum jus skincare berbotol-botol, sikapnya nggak tulus ya, masih suka iri dengki, ya nggak akan muncul di wajah. Itu kan aura itu kan bisa dipandang dari sisi sikap ya. Oke, mungkin itu saya kemana-mana. Memang saya ingin menyemangati kita semua untuk selalu tulus melakukan sesuatu, tidak usah mengharapkan dari orang tersebut, nanti Tuhan juga akan membalas dengan cara yang lebih mengejutkan buat kita, kebaikan-kebaikan itu ya. Oke, jadi tolong absensinya di WA saya ya. Foto kita ini ya, nanti sambil saya absen di portal. Nah, kita membahas pertemuan ke-7 ini kan harusnya seminar ya, kalau tidak salah ya, harusnya seminar. Tapi berhubung kemarin lupa, Mas Yahya lupa kalau nggak salah ya, karena namanya anak muda boleh lupa juga kan. Oke, silakan coba disampaikan dulu Mas Yahya gimana konsepnya biar kita bahas bersama. Teman lain nanti ikut ngobrol ya, ikut diskusi ya. Oke, silakan. Izin ya teman-teman, pertama-tama yakni saya mohon maaf dulu atas kelalaian tersebut. Jadi untuk secara timeline akan diundur sepertinya, yakni pasca UTS. Jadi teman-teman, kita di RPS itu mengikuti RPS dari akuntansi Pak, di mana pertemuan 7 itu kita itu akan mengadakan seminar, di mana seminar tersebut adalah tentang kebangsaan dan Pancasila. Jadi di sini seperti kebiasaan kita, harapan dari Pak Budi sendirinya itu ada nanti terkesan seperti lebih milenial ya. Jadi kita nanti teman-teman sebisa mungkin bagaimana kita mempackagingnya seminar kita ini, ataupun mempackingnya itu nanti lebih milenial dan tidak terkesan boring lah. Jadi di sini teman-teman, dalam pelaksanaan seminar tentunya kita akan ada MC, ada narasumber, dan ada juga nanti rundown dan tim internal dari kelas kita untuk pelaksananya. Jadi seperti teknis membuat tour, nanti yang MC kita siapa, dan moderatornya siapa, dan narasumber yang akan kita undang akan kita bahas di kelas yang sedang berlangsung sekarang ini. Jadi teman-teman, pertama mungkin Pak Budi agar lebih runtut Pak, yang pertama dibahas dari narasumbernya atau tentang arah temanya bagaimana? Temanya dulu lah, temanya. Temanya dulu Pak ya. Jadi gini kan, mata kuliah ini kan mata kuliah apa Pancasila ya. Oke, ya. Nah, mata kuliah Pancasila itu kan kalau kita bicara Pancasila secara formal kan di awang-awang ya, itu kan kita bayangkan burung Garuda terbang di atas kita, atau burung Garuda yang di figura atau yang dipasang di antara presiden, itu kan Pancasila. Tapi kan kita berbicara yang harus membumi di sekitar kita. Jadi kalau saya lebih sukanya yang saat ini sedang perlu kita perhatikan apa? Aspek kebangsaan di wilayah kepemudaan. Jadi kalau yang kuliah di Bekanstan mungkin
nggak begitu terganggu dengan masalah kebangsaan. Tapi kita lihat kemarin berita-berita bahkan sampai di KPK sendiri ada tes wawasan kebangsaannya itu. Nah, kita mencoba mengambil tema itu. Jadi peran generasi muda dalam membangun semangat kebangsaan itu seperti apa misalnya kayak gitu. Jadi arahnya tetap ke sila ketiga persatuan Indonesia ya. Jadi kita ngambil salah satu, nggak usah ngambil semua sila terus dirangkum menjadi sebuah tema atau sebuah acara, nanti panik sekali kita semua. Jadi cukup aja fokus ke satu yang kita kritisi adalah misalnya persatuan Indonesia, karena memang ini sangat-sangat menjadi beban kita, walaupun tadi saya bilang ya mestinya kita sudah tidak di era ini karena sudah Cina aja sudah sampai planet Mars, kita masih di sini. Jadi karena ini masih menjadi kita masih berperan ya, paling itu peran generasi muda atau milenial dalam mengawal semangat kebangsaan ini. Mungkin temanya itu saya. Atau ada usulan lain silakan. Ini kan demokratis, saya tidak mau satu arah saya mendoktrin kalian. Ini sudah bukan eranya. Dosen itu hanya fasilitator, bukan pembimbing spiritual. Kita tuh sama-sama lah. Saya juga masih makan nasi juga, jadi mau menyampaikan ide gagasan kita diskusikan bersama. Ada yang mau menyampaikan, silakan. Monggo teman-teman. Silakan. Ini udah cerah semua wajahnya, pasti keren-keren pemikirannya dibanding saya yang kelahiran tahun 69. Jarak kita kan hampir 30 tahun lebih ya. 99 30 tahun. Ya silakan sampaikan aja. Maksudnya ini untuk kita semua ya, biar kita itu bisa optimal menyampaikan gagasan di forum nanti seperti apa yang kira-kira kita ingin bagikan ke audiens itu. Ayo, masa nggak ada yang bersuara nih, Wah? Kalian harus punya mulai banyak bersuara nih. Nanti kalau di kantor ditanya ide gagasan gimana? Ya. Apa kira-kira tema apa? Kalau tadi saya kan temanya kebangsaan, kalau kalian punya tema apa? Gitu. Yang bisa disampaikan, silakan. Siapa yang mau berpendapat? Nabila, Aisyah, Sari, Aulia, Kurnia, Iwang, lagi Milky, Fiora, Olive, Alvina, Revita, Diana. Saya panggil yang perempuan nih, manggilin cowok apa ini? Erika, Revita, silakan yang mau menyampaikan pendapat. Zuhrotul, Pijar. Nggak apa-apa, kita bebas saja, ini kan brainstorming ini. Biar kita ada fokus mau kita bahas apa bisa ya. Kalau targetnya nanti buat siapa ya, Pak? Buat mahasiswa apa umum? Kalau menurut saya sih mahasiswa, karena kan ini peran generasi muda ya. Kalau menurut saya sih ya. Karena wilayah yang kita bangun di anak muda. Soekarno kan bilang, berilah aku 10 orang tua ya, aku cabut Semeru dari akarnya. Dari aku 10 pemuda, maka akan guncang dunia. Jadi yang kita garap ya anak muda. Kalau yang tua-tua, yang seperti udah saya atau di bawah saya umur 30 tahun ke atas itu ya udah mikirnya udah nggak begitu idealis lah, mikirnya udah keluarga, udah pendapatan, kenyamanan. Kecuali orang-orang tertentu yang masih punya cita-cita yang dia harus berhasil dalam bidang tertentu ya, tapi kan nggak banyak. Yang lain-lain udah aman-aman aja lah, udah nggak mikirin yang seperti itu. Jadi target kita adalah anak-anak muda yang membentukkan karakternya lalu seperti apa. Atau ada yang berpendapat lain, untuk saya dari ini untuk pasarnya untuk anak muda nih. Segmentasi di audiens anak muda. Ya.
Karena kalau orang tua ikut apa ya? Karena karakter itu apa? Ciri kan, ciri. Nah, sebenarnya karakter yang kita inginin karakter keindonesiaan kan. Jadi dia tahu tentang lagu bangsaan, tahu kesenian daerah, tahu adat budaya yang baik dan sebagainya. Dan muatan ini mesti muatannya lokal. Jadi kalau di kampus yang pusat memang di mata kuliah budaya Nusantara sudah disampaikan ya. Tapi untuk penguatan ke masing-masing individu ya, kalau dia asalnya Batak ya dia suruh ngapalin lagu Batak, suruh berperan seperti orang Batak juga. Jangan disuruh dia ngapalin tembang mocopat Jawa ya, ke pondal-pondal. Karakternya gitu, mengembalikan ke passion dia sesuai dengan asalnya dia. Jadi kalau di Jawa Tengah dulu ada wacana penghilangan muatan lokal bahasa Jawa, kemudian di pelajaran bahasa Jawa itu tembang mocopat dihilangkan, itu menghilangkan karakter karena mocopat itu jiwa dari bahasa Jawa juga. Ini contoh kecilnya. Jadi gitu ya menurut saya. Yang lain silakan pendapat. Pak Budi izin Pak, mungkin ingin berdiskusi sedikit Pak mengenai pelaksananya Pak. Di RPS kita kan pelaksananya ada festival pengabdian masyarakat dan seminar begitu Pak. Mengingat jikalau pertimbangannya kan Pak seperti seminar ada potensi partisipannya mungkin rendah ketika mungkin nanti kan tantangan kita kan Pak membungkus semangat Pancasilaan itu dalam bangsa Indonesia gitu Pak. Jadi kan terkesannya orang menganggapnya itu akan sedikit boring begitu Pak. Jadi ada tantangannya mungkin partisipannya akan sedikit rendah begitu Pak. Dan beberapa teman-teman ingin mengajukan seperti jikalau pengabdian masyarakat itu kira-kira bagaimana? Boleh aja, jadi memang itu alternatif ya. Jadi nggak harus seminar. Jadi kalau pengabdian masyarakat lebih mudah. Jadi kalian bikin tim kan, pengabdian masyarakat, kemudian kita bidik wilayah mana yang mau pengabdian masyarakat. Nah itu lebih gampang dan posisi apa namanya saya sebagai dosen ibaratnya malah bisa jadi narasumber untuk lebih memudahkan. Dalam arti apa? Kalau pengabdian masyarakat ini kan apa namanya kita punya tujuan pada beberapa yang kita ingin dampingi lah ya, atau kita ingin apa namanya kita ingin berikan sosialisasi terkait dengan materi kita kan gitu, itu lebih mudah. Nah ini misalnya begini, kalau kita mau ya, ini malah bisa kerjasama dengan misalnya kalian yang punya teman atau punya orang tuanya guru atau orang tuanya punya lembaga apa, bisa kita ajukan misalnya bapaknya siapa atau mungkin orang tuanya oleh guru ya, guru SMA. Nah, kita bidik SMA juga boleh gitu. Kita mengadakan pengmas kepada SMA dengan materi masalah kebangsaan atau bukan kebangsaan, masalah kreativitas anak muda di era pandemi. Kita bisa juga. Jadi kita masih bisa apapun lah. Dan saya siap dengan bidang apapun yang diajukan. Nanti saya cari bahannya. Kalau memang saya suruh jadi narasumber, saya akan jadi bahannya dan saya akan optimal garap ini gitu. Cuman kalau nanti untuk ada agar biar menarik ada videonya, mungkin tambahnya itu kita minta bantuan teman-teman untuk bikin videonya agar menarik. Tapi kalau untuk materi saya siap aja karena saya juga dari awal kalau Pancasila sudah banyak baca dari saya SMA itu udah banyak dan ke arah kreativitas di dunia seni dan apa namanya kebudayaan. Saya juga cukup banyak membaca hal ini dari budaya tradisional sampai budaya musik atau tari dan film yang muatannya bagus. Saya juga sudah cukup banyak referensi, jadi itu tidak begitu menyulitkan. Nah kalau pengmas memang jadinya lebih mudah dan kita bisa atur dari sekarang kira-kira yang mau diarahkan kemana, ke lembaga atau ke sekolah atau apa. Silakan itu bermanfaatnya lebih mudah kalau pengmas ya. Kalau narasumber mungkin jadi memang dan secara biaya lebih murah, nggak banyak ini. Kalau pengmas itu kan dari kita sendiri. Oke ya, kalau setuju berarti kita pengmas saja ya. Dan itu kan jadi nilai saya juga untuk pengabdian masyarakat ini bagi dosennya. Dan anani pengmas berarti nanti disusun terkait dengan pengajuan nota dinasnya dan sebagainya nanti
kita kerjakan bersama ya. Nah, sekarang untuk pengmas ini kan tentukan pengmas. Nah, arahnya pingin apa? Kita kembali tema mau dibahas lagi atau enggak? Gimana temanya, masih yang tadi atau yang apa? Gimana temanya apa kira-kira? Kalau setuju yang tadi kita bungkus tadi ya. Gimana teman-teman? Ada pendapat? Toh berpendapat toh. Olive nggak berpendapat, Olive. Silakan kalau mau karaoke menanya. Kita tentuin targetnya dulu. Maksudnya mau ke Karang Taruna sekolah atau kemana, baru nentuin temanya. Oke, berarti tadi temanya udah setuju ya, kebangsaan. Setuju nggak? Itu dulu lah. Ya. Oke, setuju temanya kebangsaan, dicatat ya. Notulennya sama nih, notulennya dicatat ya. Biar nggak lupa. Kemudian targetnya, oke, target audiens atau sasaran pengmasnya. Siapa yang punya usul silakan. Jangan dari saya, nanti kalau dari saya yang mendrive saya nih. Wah. Nanti di belakang di luar ruang kelas ada yang ngedumel, ada yang wah ini temanya terlalu apa? Yang disampaikan Pak Buset terlalu kuno nih, mestinya bukan ini. Oke, silakan. Apa? Bukan apa sekolah atau apa? Gimana? Yang pernah aktif di Karang Taruna? Ada yang aktif di organisasi di sekolah, di OSIS? Ada pendapat apa? Sampaikan aja biar kita diskusi bersama. Nah, ada kekurangan dan kelebihan ya. Kalau di sekolah itu karena ada jadwal di sekolah, pasti akan meminta jadwal di apa. Kemudian perizinannya juga ke pihak sekolah, mungkin juga jauh-jauh hari sudah dirintis ya. Tapi kalau Karang Taruna karena ini juga tidak begitu formal organisasinya kan, ini informal di masyarakat, maka mungkin lebih mudah. Tapi juga untuk tingkat kehadiran kok mungkin lebih tinggi yang sekolah, karena kan ada sisi kedisiplinan sekolah. Kalau Karang Taruna kan ibaratnya kan hanya sunnah, ibaratnya mungkin ya, yang bisa datang silakan, yang enggak itu mungkin kelebihan kekurangannya mungkin seperti itu. Nah, silakan mau dipilih yang mana ya. Gimana, yang mana yang mau dipilih? Kalau sekolah udah ada payangan nggak yang punya saudara atau tetangga atau siapa yang bersekolah di situ? Ada nggak yang bisa jadi infokan kita? Berarti kan udah lebih mudah nih kalau sudah ada sisi informal bisa kita tembusin, berarti kan ini lebih mudah untuk di sekolah. Kalau Karang Taruna di siapa yang bisa kumpulkan ini itu? Kalau untuk sekolah seperti masih sulit Pak Ud. Di mana masih depak saja sepertinya Pak, yang masih offline di beberapa tempat. Karena kalau untuk anak sekolah ini definisinya anak SMA ke bawah Pak ya. Okay. Kalau untuk mahasiswa dan Karang Taruna saja bagaimana kira-kira? Ya nggak apa-apa kan saya tadi menyampaikan. Yuk. Itu alternatifnya bisa banyak kan. Ini kan tetap basisnya kan Zoom ya. Kegiatannya kan pakai Zoom kan? Iya, Pak. Ya kan? Ini kan di masa pandemi nih. Jadi tetap Zoom loh ya. Jadi nggak tetap muka. Nggak tetap muka langsung maksudnya. Kita masih pengmasnya kan pakai ini. Jadi kayak menyampaikan materi tapi diarahkan pengmas dan targetnya jelas
lembaganya atau tujuannya gitu. Kalau tatap muka belum berani kita kan, dan kampus pasti belum mengizinkan. Mungkin kalau pengabdian masyarakat bisa lebih ke ini kali ya Pak. Mungkin bikin konten video atau dan sebagainya gitu Pak, untuk di-share ke teman-teman mungkin melalui sosial media atau yang lainnya Pak. Itu kan bisa masuk ke pengabdian masyarakat Pak. Iya, jadi pengabdian masyarakat itu kan kita bikin share video, kemudian juga bikin kayak poster atau flyer yang mau dipasang di mana kan gitu. Jadi kalau posternya tercetak ya dipasangnya mungkin di kantor. Berupa video dan gambar kan, atau poster itu yang dibagikan. Jadi kalau contoh saya di jurusan bea cukai itu terkait dengan cukai, kita bikin poster masalah bahaya plastik ya, karena kita mengarah ke pengenaan cukai pada plastik. Ada gambar hiu yang kesangkut plastik, kemudian ada plastik di perutnya ikan ikan paus atau ikan yang di laut lah ya. Pokoknya banyak termasuk sedotan juga dan lain-lain. Itu yang kita taruh gambarnya, kemudian ada kata-kata juga terkait dengan cukai, terkait dengan kesehatan lingkungan dan sebagainya. Itu yang dulu mata kuliah terkait dengan cukai. Nah, ini di Pancasila kita juga bisa bikin poster-poster itu, dan juga dengan mengambil pendapat yang kekinian. Kalau menurut saya begini, karena ini eranya era keterbukaan, jadi kita ambil tokoh atau komentar kalau dari orang itu mungkin dari orang yang umum, bukan yang pejabat. Saya tidak, walaupun saya pegawai negeri sipil, tapi juga mental pejabat mungkin tidak banyak yang bagus lah. Menteri kita termasuk bagus, kalau mau ambil menteri kita silakan. Tapi kalau yang di luar itu ya kita mesti hati-hati lihat track record mereka gitu. Jadi jangan sampai tersebar. Kalau orang umum misalnya kayak budayawan dan lain itu lebih egaliter, karena kan orang nggak melihat dari sisi dia pejabat publik atau enggak, tapi kan dia karyanya seperti apa dan sebagainya. Misalnya dari kayak Garin Nugroho kalau untuk film ya, atau mungkin orang-orang lain di Ceranda juga punya jalannya seperti itu ya. Misalnya kayak kalau penari ya, kalau zaman dulu ada namanya Nungki Kusumastuti kayak gitu kan juga bagus ya, atau Seno Kumira di sastra itu bisa diambil quote mereka atau apapun ditaruh di flyer atau poster digital itu. Nah, tentunya dari situ tetap ada kita tetap ada ini ya, kalau kita mau menyampaikan itu nggak cuman output poster saja atau video saja, tapi juga didukung oleh kalau ada pertemuan Zoom itu, karena itu daya ini lebih kuat, dan ada nilai lagi kan rekaman di kegiatan itu kan, kegiatan itu ada. Oke, jadi gimana pengmasnya bentuknya apa, dan temanya dari kebangsaan, dan outputnya mau bikin apa, video dan poster apa. Jadi Mas Alek udah mengidekan menyampaikan itu. Gimana Fahra? Fahra ini udah bikin video musik nih. Gimana? Kita bahas ini, kita berpacu dengan waktu loh nih. Nanti kalau enggak selesai di sini, bahasnya di luar grup lagi, di luar kelasan, jadi tambah waktu kalian nih. Targetnya kapan Mas Yahya? Waktunya? Bentar ya Pak. Untuk waktunya belum, pastinya akan di pasca UTS Pak. Iya loh sih. Iya Pak. Belum bisa menentukan Pak. Oke, tapi maksudnya jangan sampai terlalu mendekati UAS. Maksudnya saya kan memikirkan
pada masa misalnya 2 minggu menjelang UAS itu kalian udah fokus belajar lah, jangan bikin kegiatan kita juga gitu loh kan, kita antisipasinya ke situ ya. Yuk. Jadi kalau kita bikin video sama itu, sama poster. Iya Pak, di sini kayaknya teman-teman masih ada sedikit bingung Pak di kegiatan Zoom-nya, karena mungkin kalau ada Zoom itu yang kayak lebih ke seminar gitu Pak. Sedangkan kita pengen ngarahnya ke memang ke pengmasnya itu gitu. Seperti untuk Oke, kalau nggak ada Zoom ya, kalau nggak ada Zoom. Pengmasnya jatuhnya kayak apa? Bikin video terus kita tahu videonya, kita share, kita bagikan itu dari mana untuk mengetahui respon audiens itu. Itu aja. ada beberapa media yang bisa kita maksimalin sih Pak, seperti Instagram, Twitter, dan YouTube sih Pak. Lebih utamanya. Gitu. Iya Pak. Dan bahkan mungkin WhatsApp juga bisa Pak untuk menambah views-nya dan menambah interaksi dari karya yang udah kita buat tadi begitu. Ini pernah dibikin kayak gini. Sebelumnya di KKM sudah pernah dilaksanakan sih Pak. Dengan bikin video dan poster ini. Iya Pak. Oke lah, kalau itu saya ikut kalian. Intinya nih jadi kegiatan Pengmas yang muatannya tetap Pancasila, dan nanti videonya kita bahas bersama berarti ya. Atau mungkin nanti kalau teman-teman punya ide tentang videonya nanti disampaikan. Nah, sekarang oke lah, mungkin kita putuskan nggak pakai Zoom ya, kita berarti bikin karya untuk Pengmas ini. Outputnya adalah video dan poster yang disebar pada akun medsos ataupun media yang kita kita bisa tuju ya. Nah kemudian kalau itu yang diputuskan ya, kontennya kayak apa isinya? Saya ingin bayangan dari kalian. Isinya kayak apa? Dan durasinya berapa sih biasanya? Kalau untuk kontennya sepertinya akan di bawah 10 menit Pak. Nggak akan nyampe. Mohon maaf Pak, videonya ke-mute Pak. Masih mute Pak. Oke, kalau di bawah 10 menit kali tadi ya, itu mau kayak apa ininya, apa isinya, bayangannya apa? Bayangan kalian isinya apa? Saya mencontohkan ini ya, kalau pada bulan puasa itu ada iklan yang menarik dan tidak ada kata-kata tapi hanya video, yaitu iklannya PT Jarum. Itu dari puasa ke puasa saya memperhatikan itu. Padahal bosnya PT Jarum ya bukan Muslim. Tapi konten video PT Jarum itu selalu bagus dan tidak ada kalimat verbal yang muncul di videonya dia. Tapi di akhir itu dia menyimpulkan, oh ternyata sangat manusiawi, menyentuh kemanusiaan. Ini contohnya. Daripada keluar video yang terima kasih gentle gen dan sebagainya ya, iklan-iklannya nggak kreatif. Itu menyentuh sekali. Nah, bisa nggak Anda punya bayangan yang anti mainstream apa kira-kira? Saya nggak mau kalau bikin videonya misalnya ya, karena tema kebangsaan, kita gambarnya anak sekolah menghormat bendera, itu mah udah banyak banget itu gitu loh. Ya kan? Banyak banget itu. Jadi kalau dalam puisi itu begini. Saya menyukai puisi religius, sufistik, tapi tanpa kata Tuhan, tanpa kata Allahu Akbar, tanpa kata yang mengagung-agungkan, tapi menyentuh perasaan. Nah itu tantangannya di situ. Puisi yang bagus itu gitu. Kalau puisi kebanyakan isinya takbir ya bukan puisi, itu doa itu atau demo itu. Gitu. Loh iya namanya ibaratnya gini loh.
Anda bisa nggak membuat puisi rindu tanpa kata rindu? Anda bisa nggak membuat puisi cinta tanpa kata cinta? Nah, itu tantangan di situ. Sama dengan kita mau bikin video pengas tentang Pancasila dengan semangat kebangsaan, tapi tanpa kita mengibarkan bendera, terus kita hormatin, kita berbaris dan sebagainya. Tanpa itu bisa nggak. Nah, contoh kecilnya di kelas yang tadi saya bilang, misalnya begini, misalnya kalau ada seorang anak muda, misalnya namanya Yahya aja ya, mumpung ada namanya di sini, saya ambil namanya Yahya. Dia hidup di desa yang sangat pelosok ya, 60 km dari ibu kota kabupaten. Di situ belum ada listrik, suasana gelap gulita. Kalau malam itu jam maghrib udah hanya pakai lampu minyak dan tidak banyak orang yang keluar, jadi produktivitas rendah. Gitu. Nah, kemudian Yahya menemukan ide akan membuat pembangkit listrik tenaga mikrohidro karena ada sungai kecil di sebelah barat desa, di mana ada air terjun atau jeram yang mungkin tidak begitu tinggi, ya, hanya sekitar mungkin 2 meter atau 3 meter, tapi debit airnya selalu besar. Maka dia sebagai orang yang menyukai elektronik dan elektrik, dia merancang listrik sekian watt untuk desa itu. Nah, temuan dari Yahya ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar, sehingga pelan-pelan mereka mensyukuri nikmat itu dan merasa bahwa hidup di Indonesia itu nyaman karena ada saja orang yang memberikan ide terbaik dan tanpa meminta imbalan. Misalnya kayak gini, contohnya misalnya ya. Nah, ini kalau dikemasnya bagus dengan latar belakang nanti ada pendapat-pendapat dari beberapa tokoh ataupun yang diselipkan di situ, itu menjadi menarik itu. Misalnya kayak gitu. Ini kan tantangan kita seperti mau bikin film pendek sebenarnya. Kan. Jadi memang harus anti mainstream, harus beda sekali. Dan tantangan anak muda di situ. Kalau kita bikin musiknya kayak Sheila on Seven, ya apa bedanya dengan musik mereka gitu. Tapi dengan bikin musiknya seperti Efek Rumah Kaca atau Sore gitu ya, atau mungkin White and the Couples Company itu baru beda kan gitu. Ini misalnya bicara dengan tadi kan marketingnya kan ada 3 ya, jadilah yang pertama, jadilah yang terbesar, dan jadilah yang berbeda. Kita ngambil ceruk yang berbeda ini saja, kan gitu. Yang karena murah dan ini menjadikan kita eksplorasinya bisa lebih serius di situ, lebih unik lah gitu ya. Atau mungkin yang bisa juga yang profil perempuan, misalkan karena di sebuah kota itu kebanyakan anaknya itu menghabiskan waktu bermain HP, maka dia misalnya mengumpulkan ada komunitas, mengumpulkan sesuatu mungkin untuk membaca dan berperan, misalnya membagikan apa tadi itu misalnya stiker untuk memanfaatkan HP secara bijak dan sebagainya. Itu kan juga hal kecil yang bermanfaat. Karena kalau ditelusur pemanfaatan HP itu lebih banyak ke hiburan ya, dari penelitian beberapa lembaga itu banyak ke hiburan, sedangkan ke pengetahuannya nggak begitu banyak. Misalnya nih, jadi kan banyak peluang. Intinya kita bikin kebaikan kita itu nggak usah berpikir tentang sayap Garuda yang di atas kita mengawang-awang itu dulu, tapi konten-konten unik yang bisa kita tawarkan dan menarik bagi pemirsa kan gitu. Dan yang sederhana saja, yang tidak mahal kan itu kan bisa diperankan oleh beberapa kalian atau yang yang mau lah ya untuk membuat itu. Nanti tambah dengan gambar apa, dokumenter atau apa ya, diselipkan di situ juga bisa. Kira-kira apa? Ada bayangan apa kalian? Ini kan bayangan saya sebagai orang tua. Kalau anak muda apa nih? Ya kenapa nih? Ya silakan, kasih ide lagi yang teman-teman. Mana suaramu? Monggo, Ri.
Riri yang mau ngobrol. Riri. Silakan. Izin bertanya, Pak. Kalau misalnya nanti kita seminar gitu ya, Pak, misalnya untuk mahasiswa di lingkungan PKN STAN atau di luar PKN STAN itu, nanti misalnya caranya dari Bapak sekaligus materinya dari Bapak atau gimana, Pak? Kalau lingkupnya misalnya mahasiswa gitu. Kalau itu sebenarnya kan saya membebaskan posisi saya itu kan saya membuat koridornya begini, temanya itu Pancasila, kemudian yang dikemas adalah kepada anak muda, tujuannya ke anak muda, dan konten isinya kalau lebih bagus yang kekinian gitu, jangan yang terlalu kaku lah. Ini kan harapan saya seperti itu. Nah, kalau bentuknya seminar berarti ada narasumber itu ada biayanya, berarti kan harus izin ke kampus kan, ada ND-nya ke jurusan atau ke mana, ke prodi dan selanjutnya, sehingga nanti akan diputuskan kan biayanya berapa dan sebagainya, ada proposalnya, ada apa tornya gitu ya, seperti itu. Jadi saya sih makanya saya membebaskan ini bentuknya mau pengmas yang tadi bikin output poster atau video, atau mau seminar yang untuk mahasiswa kan gitu. Jadi kan katanya lebih setuju pada yang membuat output pengmas kan ya. Ya saya setuju aja, gimana kan gitu. Mana? Ya. Silakan. Ya, sampaikan aja. Mana ada pendapat lain? Teman-teman mungkin ada pandangan, silahkan aja. Kita bebas saja ya, ngobrolnya kita santai aja nanti biar kita ketemu kemungkinan itu seperti apa itu. Gimana? Jadi apa nih, pengmas atau seminar? Kamu sensusnya ya, pilih yang terbanyak atau gimana nih? Iya Pak, sepertinya teman-teman ingin sensus dulu ya Pak. Hah? Gimana teman-teman? Lebih cocok seminar atau pengmas nih? Kalau seminar, berapa yang seminar bertunjuk tangan tuh atau tunjukin apa namanya, tanda apa sih? Jadi hitung sama itu. minta tolong dibantu dong. Sedang memakai handphone salah. Yang raise hand yang seminar ya, monggo. Kita tunggu 2 menit, 1 menit ke depan. Raise hand atau emot apa ya? Kita tunggu sampai 11.03 ya. 11:03. 1, 2, gimana gitu? 3, 6, 9, 12, 14.
14 dari 29. 2 menit lagi guys, mungkin ada teman-teman ada masukan seminar ya yang resener. Tiga 15. Jauh ini sudah 15 ya, dan saya juga arrange-kan di sini. Sudah 16, dan gimana teman-teman? Yang lainnya apakah ada usulan lain? Tentunya jika ada sudut pandang yang lain kan akan lebih mematangkan. 17 ya, 17 partisipan. Iya Pak, dari 29. Jadi kalian milih seminar nih. Limplent tadi Pak, mungkin telah mendapat pertimbangan. Gitu. Oke, intinya begini, Ya. intinya ya. Jadi saya mungkin tidak bisa mengetok palu, jadi kalian tentukan aja, saya ikut lah. Jadi intinya gini, yang menyamankan buat kalian semua sebenarnya apa sih gitu, seminar atau tadi pengmas. Intinya gitu. Jadi kalau outputnya harus ada intinya kan ya. Seminar pun ada outputnya kegiatan itu. Jadi tidak begitu masalah buat saya. Nah jadi begini. Jadi kalau mungkin di rapat ini kalian masih ada yang belum nyaman atau masih malu karena kalian memang mungkin pemalu ya, kayaknya wajahnya memang banyak pemalu nih, seperti saya. Jadi mengungkapkan pendapatnya agak ditahan-tahan itu ya, nanti aja lah, malu saya. Malu-maluin. Nah nanti bisa didapatkan lagi di luar kelas karena kan ini sudah jam 11, saya tidak ingin memperpanjang jam karena juga ini Bu tidak harus segera ada hasil keputusan ya. Nanti kan ada UTS dulu, terus habis itu baru kuliah ke sana. Di era mungkin setelah nanti ketika UTS sudah selesai atau kapan senggang, kalian bisa rapat sendiri di luar kelas dan mungkin saya nunggu keputusannya seperti apa gitu. Mungkin lebih demokratis karena kalau saat ini saya kayaknya belum banyak yang memberikan pendapat secara terbuka, jadi mungkin masih belum enak gimana ya. Jadi saya tidak ingin ada keputusan yang dipaksakan ya, karena kalau dipaksakan itu kan tidak enak ya. Jadi tidak menggembirakan, tidak membahagiakan. Jadi silakan dirapatkan nanti aklamasi kalian seperti apa dan saya tunggu hasilnya. Tapi temanya kalau saya boleh arahkan tema tentang kebangsaan ya, dan memang untuk anak muda yang kita ingin kembali gaungkan ya. Itu ya mungkin ya. Ya Pak, siap. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Sampai di sini. Nggak ada? Sepertinya belum akan dibahas lebih lanjut. Jadi gini, nanti sekalian kalian dapat didetailkan apa-apanya gitu, persiapan itu ya. Nanti kalau ini dikonsultasikan ke saya. Jadi memang kalau seminar berarti kan pakai narasumber ya, dan dari luar kan, bukan dari internal kan. Nah ini masih dari luar PKN STAN ya, kalau masih dari Kemenq biasanya nggak ada honor, tapi kalau sudah luar Kemenq ada honornya, itu yang mungkin perlu diperhatikan juga. Jadi kalian sambil bisa tanya-tanya senior ataupun siapa kenalan yang di kantor Kemenq yang memang mungkin atau di Sekjen atau di mana yang sering membahas ini terkait dengan Pancasila pada anak muda, silakan. Oke, mungkin itu ya dari saya untuk pertemuan ke-7 ini. Silakan didapatkan bersama. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf kalau banyak salah arah, salah kata-kata, dan salah memberikan contoh-contoh yang sebenarnya ingin memotivasi kita semua sampai pertemuan ke-7 ini. Dan saya ucapkan selamat menempuh UTS. Semoga nilainya bagus ya, lancar dan baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi biasanya kalau yang kuliah dengan saya itu semuanya lulus biasanya ya. Semuanya. Jadi
minimal ya kalau bandel-bandel banget ya minimal C gitu ya. Ya kalau enggak ya minimal B lah yang ini ya. Selama ini sih jarang banget yang C. Kecuali kalau bikin keonaran. Tapi intinya jadi jangan jadi beban dalam masalah nilai. Tapi ini kerjakan dengan sebaik-baiknya dan nanti soalnya apapun itu semaksimal mungkin dikerahkan. Jadi sebagai anak bangsa yang mencintai Indonesia ini tadi kan disampaikan Bu Menteri ya di video. Yang benar-benar mencintai Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat menulis dan semoga semuanya sehat semua dan berhasil sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih.